Halo ayah dan bunda, saya Dr. Felix Netan Trisnadi, dokter spesialis anak. Wah, saya tahu banget nih, memulai makanan pendamping ASI atau MPASI itu bisa jadi momen yang seru, tapi sekaligus bikin deg-degan ya. Banyak sekali informasi di luar sana, kadang sampai bingung. Nah, tenang aja, di sini saya akan kasih panduan yang jelas, praktis, dan pastinya terpercaya. Biar perjalanan MPASI ini jadi lebih tenang dan menyenangkan buat Anda dan si kecil. Soalnya gini, MPASI itu bukan cuma sekedar ngasih makan loh. Ini adalah langkah yang penting banget untuk membangun kesehatan anak kita, memastikan semua nutrisinya cukup buat otak dan badannya berkembang. Dan yang paling penting, ini adalah kesempatan emas kita buat mencegah stunting dari awal. Oke, biar gampang, kita akan bagi pembahasannya jadi 6 bagian ini. Anggap aja ini peta jalan kita ya, biar kita nggak tersesat dan tahu persis apa aja yang perlu disiapkan langkah demi langkah. Baik, kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Sebagai dokter anak, saya nggak pernah bosan mengingatkan kalau MPASI yang benar itu adalah pondasi buat kesehatan jangka panjang. Jadi ini bukan sekedar fase makan-makan biasa, tapi ini adalah investasi kesehatan buat masa depan si kecil. Nah, ini dia tujuan utamanya. Momen kita mulai MPASI ini nyambung banget loh sama program kesehatan nasional kita, yaitu mencegah stunting. Disinilah peran ayah dan bunda jadi sangat besar untuk memastikan si kecil bisa tumbuh dengan maksimal. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan semua orang tua. Dok, kapan sih anak saya boleh mulai makan? Ini pertanyaan yang penting banget, dan jawabannya itu nggak cuma soal angka di kalender, tapi juga tentang kesiapan si kecil sendiri. Yuk kita lihat apa kata ahlinya. Nah, ini panduan resminya langsung dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Patokannya jelas ya, yaitu di usia sekitar 6 bulan. Kenapa sih harus 6 bulan? Karena di usia ini, kebutuhan energi dan gizi bayi itu sudah mulai meningkat, dan ASI saja sudah nggak cukup lagi untuk memenuhinya. Tapi, selain umur, yang nggak kalah penting itu adalah melihat tanda-tanda dari si kecil. Coba deh perhatiin, kepalanya sudah tegak belum? Kalau kita lagi makan, dia ngeliatin sambil ngeces nggak? Terus, kalau kita sodorin sendok, dia buka mulutnya? Nah, tanda-tanda inilah yang jadi lampu hijau buat kita untuk mulai. Oke, waktunya udah pas, si kecil juga udah nunjukin tanda-tanda siap. Sekarang pertanyaannya, menunya apa nih? Nah, ini dia. Boleh di-screenshot ayah bunda. Ini tabel paling berharga dari Kementerian Kesehatan. Di sini kelihatan jelas banget gimana tekstur makanan harus naik bertahap, dari yang tadinya bubur kental, sampai akhirnya bisa makan makanan keluarga. Frekuensi dan jumlahnya juga ikut bertambah. Ini contekan yang praktis banget. Dari semua menu yang ada satu hal yang paling krusial. Pesan utama dari Kemenkes jelas banget, prioritaskan protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu kaya akan zat besi dan nutrisi penting lainnya yang penting banget buat mencegah anemia dan mendukung perkembangan otak si kecil. Gambar ini nunjukin prosesnya dengan sangat baik ya. Semuanya itu dimulai dari bahan-bahan yang segar, diolah dengan bersih, bisa dikukus, direbus, terus disaring, lalu disajikan dengan penuh cinta. Proses yang kelihatannya sederhana ini adalah kunci untuk membuat makanan pertama yang sempurna buat si kecil. Oke, kita udah tahu mau masak apa. Sekarang, kita ngobrolin soal alat tempurnya, alias peralatannya. Saya ngerti banget, peralatan makan bayi yang lucu-lucu itu gemesin dan menggoda iman ya. Tapi, ayah bunda, ingat prinsip ini. Keamanan selalu nomor 1. Pastikan dulu bahannya aman, bebas BPA, gampang dibersihkan. Nah, kalau syarat aman itu sudah terpenuhi, baru deh boleh pilih desain yang paling lucu. Biar gampang, anggap aja ini daftar belanjaan atau checklist Anda. Poin-poin ini penting banget buat mencegah si kecil kena bahan kimia berbahaya atau bakteri. Terutama poin terakhir tuh, pisahkan peralatannya sendiri, jangan dicampur sama orang dewasa. Ini kunci buat menjaga kebersihan. Makanan udah beres, peralatan udah aman. Sekarang kita masuk ke bagian membangun kebiasaan, karena konsistensi itu kuncinya. Jadwal kayak gini tujuannya bukan untuk bikin kita jadi kaku ya, tapi untuk membantu bayi belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Ini yang disebut responsive feeding. Jadi kita memberi makan dengan merespons sinyal dari si bayi, bukan memaksakan jadwal. Nah, lihat deh grafik ini. Ini penting banget biar ayah bunda nggak khawatir. Walaupun MPASI sudah dimulai, ternyata 70% kebutuhan energi si kecil itu masih dari ASI loh. Jadi kalau di awal-awal dia cuma mau makan 1-2 suap, itu normal banget, jangan cemas ya. Oke, di bagian terakhir ini, mari kita bahas beberapa pertanyaan praktis yang paling sering saya dapatkan dari orang tua di ruang praktek. Bikin MPASI dalam jumlah banyak terus dibekukan itu praktis, tapi cara menghangatkannya harus benar.
Ikuti 4 langkah ini. Yang paling penting, ingat ya, makanan yang sudah dihangatkan sekali, kalau nggak habis ya harus dibuang. Jangan dihangatkan lagi atau dibekukan lagi. Nah, ini dia perdebatan abadi nih. Lebih bagus MPASI buatan sendiri atau yang instan? Jawabannya mungkin bikin kaget. Ternyata penelitian menunjukkan nggak ada perbedaan yang signifikan kok pada status gizi bayi. Jadi, yang terbaik adalah yang paling pas buat kondisi keluarga Anda. Boleh banget kok dikombinasikan. Jadi, kesimpulannya bukan soal buatan sendiri atau instan. Yang paling penting itu adalah memenuhi 4 prinsip ini. Tepat waktu, artinya mulai di usia 6 bulan. Adekuat, gizinya cukup dan lengkap. Aman, prosesnya bersih. Dan responsif, yaitu diberikan sesuai sinyal lapar dan kenyang si kecil. 4 ini kuncinya. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pesan pribadi. Di tengah semua aturan dan jadwal, jangan sampai lupa untuk menikmati prosesnya. Jadikan waktu makan sebagai momen bonding yang menyenangkan. Suasana yang positif dan bahagia itu sama pentingnya loh dengan gizi yang ada di dalam makanannya. Gimana ayah bunda? Semoga setelah ini jadi merasa lebih siap dan percaya diri ya. Ingat, Anda adalah orang tua terbaik untuk anak Anda dan Anda pasti bisa. Selamat memulai petualangan MPASI yang seru ini.